Taib, apa dia sebab-sebab yang akan menjadikan hati atau jiwa itu hidup, serta makanan-makanan untuk hati. Setiap syariat Allah ini, seluruh konsep syariat Allah ini disyariatkan oleh Allah sebenarnya dalam rangka tazkiyatun nafus. Tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, dalam rangka mensucikan, membersihkan jiwa kita. Seluruh konsep syariat. Sebagai satu contoh umpamanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 21, qaluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Konsep ibadah ini, konsep ibadah di dalam Islam tujuannya ialah supaya kamu bertakwa kepada Allah. Dan takwa adalah indikasi dari bersihnya jiwa seorang mukmin. Seluruh konsep ibadah dalam Islam ialah dalam rangka tazkiyatun nafs. Salat umpamanya, itu tadi ibadah secara umum ya. Salat secara khusus umpamanya dalam surah 29 ayat 45. 29:45 surah Al-Ankabut. Sila baca ayatnya yang sudah hafal. Yang belum hafal ya tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Utlu, bukan atlu, utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ayat. Dan bacakanlah oleh kamu apa-apa yang diwahyukan kepada kamu dalam Alkitab. Wa aqimis salah. Sila. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Lalu antara faedah salat ialah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah orang yang menunaikannya daripada melakukan fahsya dan mungkar. Bukankah itu fahsya, bahsya atau mungkar mengindikasikan kebersihan hati atau jiwa? Tengok, itu ibadah salat. Jadi kalau orang menunaikan salat ternyata ia masih bergelimang dengan maksiat, maka salatnya itu belum sempurna, tidak memberi kesan pada tarbiyah dan tazkiyah jiwanya itu. Jadi perlu diperbaiki salatnya. Bukan sekedar salat itu berbentuk gerakan fizikal, tapi lebih dari itu. Ia adalah kama qala Rasulullah dalam satu hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Kalau Rasul itu mi'raj, direct, dia berjumpa dengan Allah, maka Allah telah menetapkan cara seorang mukmin mi'raj, naik dan berkomunikasi dengan Tuhannya ialah melalui salat. 5 kali dia berkomunikasi dengan Rabbuhu. Tayyib. Belum lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam
sebuah hadis yang anda biasa dengar mafhumnya. Apa pandangan kamu jika ada seseorang di antara kamu dia mandi di sungai yang mengalir di hadapan rumahnya 5 kali sehari? Apa masih ada daki kotoran yang melekat pada badannya? Kata para sahabat, tidak ada. Demikianlah salat 5 waktu itu akan mentazkiyah jiwa orang yang menunaikan salat itu, supaya salat itu dijadikan sebab atau alat untuk membersihkan jiwa. Tentu salat yang memenuhi segala syarat rukunnya, baik yang zahir maupun yang batin, yang disebut oleh Allah sebagai salat yang khusyuk pada surah 23 yang anda sudah hafal itu, ya, ayat yang kedua ke ketiga? Yang kedua. Qaluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, surah 23 ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Kurang. Oh, suaranya ya. Saya punya bateri belum di charge memang. Tapi boleh dengar tak puan-puan ya? Kalau tak dengar, minta maaf. Dalam surah 23 tadi ayat yang pertama dan kedua ya, qad aflahal mu'minun. Ayat kedua apa? Alladzina hum alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un, khusyu', khusyu'ul qalbi wal jawarih, hudurul qalbi wal jawarih. Tidak hanya badannya tetapi juga hati atau jiwa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang yang sedang salat tapi tangannya selalu bergerak-gerak. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, "Law khasha'atil jawarih la khasha'al qalbu." Atau "Law khasha'al qalbu la khasha'atil jawarih." Jika sekiranya orang itu hatinya khusyuk, tentu tangannya dia tak akan bergerak-gerak. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun memang untuk mencapai kekhusyuan itu perlu kepada disiplin, istiqamah dan mujahadah. Dan harus memahami konsep ibadah secara umum dan salat secara khusus. Kalau hanya yang luaran, salat itu semua kita barangkali sudah memahaminya, rukunnya, syaratnya. Tapi yang dalaman rohiyah itu konsep salat sebagai mi'rajul mu'min, yang itu perlu kita dalami lagi ilmu kita lebih daripada yang tersurat, istilah kita ya. Ada yang tersirat, macam mana nak mencapai khusyuk itu. Kemudian tengok zakat ya. Tentang zakat ini sebagai ibadah juga, ianya diwajibkan oleh Allah dengan tujuannya untuk mentazkiyah diri ataupun jiwa. Sila perhatikan surah 9 ayat 103. Surah 9 ayat 103, muka surat 297. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ayatnya ila akhiril ayat.
Sudah jumpa? Ya. Muka surat 297 ya. Ayat 103-109. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tengok, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Demikianlah rekan-rekan, yang lainnya konsep ibadah itu ianya ditetapkan oleh Allah untuk mentazkiyah, membersucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang mengotorinya.